Halo guys, ketemu lagi bersama Design Family. Kali ini gue mau share tips cara mengisi IHAC atau e-hack ya. Pertama kita buka dulu Peduli Lindungi, kemudian kita klik e-hack. E-hack itu adalah Electronic Health Alert Card ya guys, di sini penjelasannya. Jadi di sini tuh kalau kita mau berpergian menggunakan kereta api, pesawat terbang ataupun kapal laut, kita harus mengisikan ini dulu ya. Jadi sebelum nanti check in akan ditanya dulu apakah sudah mengisi e-hack ini atau belum. Pertama kita klik dulu buat e-hack. Kemudian teman-teman harus pilih apakah perjalanan domestik, dalam negeri atau internasional. Ini gue kasih contoh, misalnya kita klik domestik. Oke, contoh nih dengan pesawat terbang gue pilih. Nextnya misalnya penerbangannya itu gue pilih untuk besok ya guys. Tinggal kita klik aja sini, pilih untuk besok. Kemudian oke, next. Ini nomornya misalnya ya 0182. Jadi kalau teman-teman tuh masukin nomornya itu nggak ada, dia bakal bilang nggak ada ya guys. Misal gue ngarang nih, masukin nggak ada, tidak ditemukan. Nah kita harus input manual nih guys. Kemudian kita pilih maskapainya apa, kemudian masukin berangkatnya dari mana. Misalnya ditinggal set aja, misalnya Soekarno Hatta. Ini contoh ya guys. Kemudian pilih bandara tujuannya, misalnya Kuala Namu. Voila. Oke. Nanti kalau udah teman-teman, gini, nanti harus disimpan. Baru nanti di sini, nah, dia bisa masuk ke sini, tinggal kita next ya. Kalau misalnya informasi penerbangannya nggak ada. Kalau misalnya ada, di sini tinggal kita masukin aja kayak tadi 182. Nanti dia akan otomatis ke lookup ya guys. 182, oke, akan muncul. Tinggal kita lanjutkan. Nah ini akan ada muncul jumlah data personal. Ini maksimum penumpang 4 orang, jadi bisa sekalian ya guys. Kalau misalnya berterbangan bareng keluarga, mungkin sekalian tambah penumpang di sini, bisa masukin nama lengkapnya semua sekalian. Terus tapi kalau misalnya tidak, oke, kita next aja. Jadi setelahnya itu akan ada muncul seperti ini ya guys, periksa kelayakan terbang, pernyataan kesehatan, dan riwayat perjalanan. Kita klik ini dulu, kemudian kita klik yang ini. Nanti akan keluar informasi mengenai kita, dan kita bisa klik di bawah periksa kelayakan terbang. Nah, kalau teman-teman ternyata ketika mau berangkat dicek nih, masih ada yang belum ada, misalnya belum vaksin atau apa, di sini ada tanda remark seperti ini, kayak yang bawah nih, hasil tes tidak ditemukan. Nah, berarti ini belum layak terbang. Jadi otomatis ini perlu ada divalidasi lagi lah, atau kita harus melengkapi kelayakan terbang baru bisa berpergian ya guys. Kemudian pernyataan kesehatan dan riwayat perjalanan ini kita harus isi langsung di sini. Contoh ini, apakah Anda memiliki gejala? Tidak. Nah ini harus jujur ya guys, karena bahaya banget. Apakah Anda pernah mengunjungi? Misalnya tidak pernah. Oke, ini udah jawab semua. Tinggal kita next. Nah ini semua detail yang tadi ya guys. Jadi informasi penerbangan, data personal, pernyataan kesehatan tadi kita isi. Kalau semua udah oke, kita tinggal next aja. Apakah data e-hack Anda sudah benar? Kita klik simpan. Nah ya, langsung kalau merah gini, yang tadi ya guys, kita mau pergi tapi ternyata masih ada yang belum dilakukan. Contoh misalnya tadi belum tes PCR atau antigen. Jadi otomatis meskipun kita udah isi, statusnya di bawah tidak layak terbang. Jadi make sure teman-teman lengkapin dulu semua. Kalau udah aman, baru nih terakhir nih akan ada informasi ini sudah green lah ya, nggak ada isu. Oke, coba kita close. Setelah kita isi tadi, kalau kita pengen lihat semua riwayat e-hack, kita bisa klik yang nomor 2 ya guys. Di sini kelihatan yang tadi kita buat akan muncul di sini, dan kalau udah pernah banyak melakukan traveling, kita bisa lihat semua riwayatnya di sini. Oke, next ketiga, cek kelayakan terbang. Ini bisa kita klik langsung juga. Oke, jadi buat teman-teman yang mau berpergian, saran gue yang pertama sih, kita langsung buka aja yang nomor 3 ya. Jadi kalau misalnya kebetulan mau melalui udara, kita langsung klik yang nomor 3, cek kelayakan terbang. Di sini akan otomatis dia akan cek kita tuh udah vaksin atau belum, dan kita sudah melakukan
cek seperti PCR atau misalnya swab atau belum tuh akan kelihatan semua di sini. Misalnya gue kasih contoh di sini, gue kasih bandara tujuannya misalnya ke Kuala Namu yang tadi ya, Kuala Namu. Oke, tinggal klik aja cek kelayakan. Nah, langsung kelihatan ya guys, tidak layak terbang karena gue belum tes COVID ya. Di sini ada tulisannya nih, untuk status vaksinasi gue udah vaksin dosis ketiga, udah booster. Kemudian yang di bawah ini hasil tes COVID, hasil tes tidak ditemukan. Nah, di bawah sini tulisannya ya, pastikan Anda melakukan tes COVID di lab yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes, lab tes PCR atau lab tes antigen. Atau Anda juga bisa menunjukkan kartu vaksinasi ke petugas bandara. Sekarang gue mau coba kalau misalnya gue naik kapal laut ya guys. Oke, ini sama informasi pribadi dan bisa nambah penumpang lain. Kita selanjutnya, ini penerbangannya misalnya mau kemana, nomor kapal, ini contoh aja. Apakah Anda memiliki gejala? Tidak. Negara yang Anda kunjungi misalnya opsional ya, jadi nggak perlu diisi, ini ya, opsional. Oke, selanjutnya ini sama kayak tadi semua. Oke, tinggal klik konfirmasi. Selanjutnya ya simpan, tutup. Nah, ini dapat kode e-hack-nya, QR code ya. Ini mungkin bakal ditampilin di e-hack-nya dan bisa untuk scan di lokasi nanti ya guys. Coba gue tutup, kita klik. Kira-kira apa bedanya dengan pesawat dan kapal laut ya guys. Oke, ini informasi pribadi dan ini bisa juga nambah penumpang lain kalau memang diperlukan. Selanjutnya kita next, pilih jenis kendaraan. Misalnya gue pilih bus umum ya, bus umum. Masukin ke nama kendaraan, ini gue asal aja guys, misalnya Damri, nomor kursi misalnya 222, ini tanggal berangkatannya kapan, tujuannya misalnya ke Riau, kota kabupaten asal, sorry ini gue asal aja ya, asal dulu ya, kecamatan misalnya ini, provinsi tujuan misalnya ke Padang, kabupaten tujuan kesini, kecamatannya kemana, lengkap juga ya, alamat detail misalnya apa ya, Hulu. Oke, gua asal dulu. Selanjutnya, apakah Anda memiliki gejala? Jadi sama ya guys, hampir sama dengan ketika tadi kita berpergian menggunakan kapal laut. Tidak memiliki gejala, tidak. Negara ini opsional, perlu diisi. Tidak perlu diisi sih, opsional ya. Atau mau diisi juga boleh. Selanjutnya, akan muncul konfirmasi kayak yang tadi lagi nih, semua. Kalau udah selesai tinggal kita konfirmasi dan selanjutnya detail e-hack Anda benar, kita ya simpan. Nah, ini berhasil ya guys, dan ini ada kodenya. Oke, lanjut aja. Berhasil, gue tutup. Nah, ini akan kelihatan semua e-hack yang tadi gue buat ya guys. Ada satu, ini ada diklik bisa keluar kodenya. Kalau pengen lihat detail tinggal klik detail. Kemudian kalau kita salah nih gue buat, tinggal kita klik aja, kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus e-hack ini? Oke, tinggal ya hapus. Dia langsung hilang ya. Kita cobain. Oke, langsung hilang. Jadi don't worry, bikin e-hack ini kalau salah-salah nggak apa-apa ya guys, bisa dihapus. Terus gue mau cek lagi, ada lagi nggak ya? Oke, gue mau ngetes yang internasional. Kalau misal kita mau ke internasional, apa bedanya? Tentu saja pilihannya hanya dengan pesawat terbang dan kapal. Gue coba yang pesawat terbang. Pesawat terbang ini ada pilihannya, apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia. Tentu saja gue warga negara Indonesia. Masukin nama, email, nicknya misal gue asal dulu ya guys. Harus 16 digit. Oke, tinggal klik selanjutnya. Maskapainya apa, keberangkatannya mana, ini gue sampel aja.
lokasi karantina juga harus milih ya guys. Oke, gue klik dulu selanjutnya. Ini untuk yang internasional ya, bentar. Keberangkatan. Oke. Ini berarti kalau kita dari luar negeri ya. Kalau keberangkatan, kedatangan, karantinanya di mana. Ini udah align semua ya guys. Kalau misalnya kita maskapainya misalnya AirAsia, keberangkatan ini misalnya gue dari US misalnya ya. Ini kan contoh aja guys. Dari US, kemudian kedatangannya gue sampai di mana, misal gue ke Medan, nomor penerbangannya mana, tanggal keberangkatannya kapan, nyampainya kapan, karantinanya ini otomatis ya guys. Kalau misalnya di atas kita pilih Kuala Namu Airport ya dia karantinanya di Medan berarti. Kalau misalnya ini gue ganti ke misalnya ke Soekarno Hatta, CGK, nah otomatis nih kota Jakarta, kota karantinanya akan Jakarta. Lokasinya kita harus pilih di mana kita akan melakukan karantina. Misalnya di Syahid Jaya. Oke, tinggal kita selanjutnya. Di sini pilihannya apakah Anda sudah vaksinasi? Ya kalau sudah kita pilih ya. Jenis vaksinasinya apa? Ada pilihannya, ada banyak nih guys. Misalnya gue itu vaksinnya Sinovac misalnya. Sinovac. Tanggal vaksinasi pertama ini harus kita masukin semua ya. Misalnya gue asal nih misalnya ini sorry. Vaksinasi pertama misalnya 2020. Oke. Dan kita oke. Lokasinya di mana? Ini kayaknya free text ya, bisa diisi. Jakarta. Vaksinasi kedua misalnya beda 6 bulan. Misalnya ini gue di 2021 misalnya ngarang ya. Misalnya di Juli lah ya, tanggal 6. Vaksinasi pertama itu vaksinasi pertama jangan 2020 deh, misalnya itu di Januari 2021. Oke. Lokasi kedua misalnya sama di Jakarta juga. Oke. Nah teman-teman harus upload ya, harus upload bukti vaksinasi di sini. Vaksinasi kedua lo upload juga. Kalau misalnya ada PCR juga harus diupload di sini. Masukin nama fasilitas kesehatan, nih free text ya. Terserah nih mau diisi apa nih. Misalnya ngarang nih gue. Misalnya Bu Mami, tanggal tes kesehatan misalnya tanggal ini. Tanggal 2 harus diupload juga ya guys PCR-nya, apakah Anda memiliki gejala tidak, negara Anda kunjungi, terakhir misalnya kalau nggak ada, pilih nggak ada nggak ya, kalau nggak ada mungkin didimin aja guys, nggak usah diisi. Kemudian ini berarti harus itu isi ya guys, misalnya United States. Oke, ini harus gua upload dulu nih. Harus gua upload dulu filenya. Gua ngarang nih, misalnya gua masukin file ini ya. Vaksinasi kedua, gua harus upload juga nih. Kedua PCR, bisa JPEG juga ya guys, kita akan upload juga. Cari image, gue masukin ini, kemudian selanjutnya kita next. Nah balik ke sini ya guys, konfirmasi, dan kalau misalnya ada yang salah silahkan diedit nih. Ini ada tombol edit, kalau misalnya ada yang salah di kanan bisa kita klik, kita ubah. Kalau misalnya udah benar kita ke bawah, kalaupun masih ada yang salah bisa kita edit ya guys.
kita edit semua udah benar, konfirmasi. Apakah data e-hack Anda benar? Ya, simpan. Oke, dia ternyata ngecek NIK ya guys. NIK nya dicek. Coba gue edit ya, bentar. Tadi NIK nya ternyata kalau ngarang nggak bisa ya guys. Klik konfirmasi, sudah benar ya. Nah, berhasil ya guys. Jadi salah satu pengecekannya adalah nomor NIK ya, nomor KTP lah. Kalau udah berhasil kita tutup. Gue mau ngasih lihat lagi kalau misalnya gue internasional dengan kapal ya. Tadi kan dengan pesawat. Ini sama juga, sama persis. Ternyata tanggal lahir dia nggak ngecek ya, tapi make sure ini bener ya. Ini cuma contoh doang. Oke, kita selanjutnya masukin nama kapal, misalnya kapal laut lah ya. Sorry nih, gue ngasal. Kapal laut, keberangkatan dari mana? Misalnya dari pelabuhan apa ya? Gue nggak. Oke nih, dari Jurong misalnya. Dari Jurong. Sorry tadi. Dari Jurong. Oke, pelabuhan kedatangan ke Batam misalnya. Masukkan nomor kapal, ini gue ngarang. Tanggal keberangkatan kapan, kedatangan kapan, karantina di kota Batam. Lokasinya dia otomatis ya guys. Pilih hotel di Batamnya. Kalau udah semua kita klik selanjutnya. Apakah Anda sudah divaksinasi? Kita isi, sudah. Ini balik lagi ke tempat yang tadi ya guys. Pilih vaksinasinya, misalnya gue pilih Sinovac. Tanggal vaksinasinya gue masukin, ini contoh aja ya guys. Klik sini. Oke. Lokasinya misalnya tadi gue Jakarta. Vaksinasi kedua gue contoh aja nih ya guys. Oke. Lokasi vaksinasi kedua misalnya gue masukin juga Jakarta. Nah, silakan teman-teman upload vaksinasi pertama. Jadi make sure teman-teman udah lengkap ya dokumennya ya. Masukin semua dokumen-dokumen penting di image teman-teman sekalian. Dan ini untuk formatnya sendiri diterima macam-macam ya guys. Bisa JPEG, PNG atau PDF. Kemudian unggah dokumen PCR. Masukin nama fasilitas, misalnya gue ngarang nih, Bu Mame. Tanggalnya contoh aja. Kemudian kita unggah lagi. Pilih hasil PCR-nya. Apakah Anda memiliki gejala? Tidak. Negara Anda kunjungi, ini opsional ya. Next. Nah, ini berhasil ya guys. Udah oke semua, konfirmasi. Apakah detail Anda karena benar? Ya, simpan. Nah, berhasil ya guys. Oke, ini contohnya semua. Berarti gue udah ngasih contoh cara bikin e-hack untuk semua perjalanan ya guys. Mulai dari domestik, menggunakan pesawat terbang, menggunakan kapal laut, menggunakan darat, kemudian untuk internasional dengan menggunakan kapal laut sama pesawat terbang ya guys. Semuanya itu ada di sini. Dan kalau pengen tahu riwayat tentu aja ada di sini ya guys. Ini semua riwayat yang tadi kita tes bisa kelihatan di sini, dan teman-teman gak usah khawatir bikin e-hack itu ternyata bisa diedit dan bisa di-delete. Jadi don't worry kalau ada salah-salah, teman-teman bisa edit. Cuman make sure jangan masukin dokumen yang salah ya guys, karena pasti nanti dicek semua di lokasi teman-teman akan berangkat ataupun tiba. Oke? Mungkin demikian tips gue, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tips selanjutnya. Thank you guys.